Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu aw tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tiada sikap terbaik bagi seorang hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditetapkan jadwal kematiannya, yang ia sadar bahwa semakin hari semakin dekatlah dia dengan jadwal kematiannya itu, kecuali untuk selalu senantiasa memastikan diri, keluarga, karib, kerabat dan tetangga untuk senantiasa berada dalam jalan kebenaran, untuk senantiasa berada di dalam jalan keimanan dan juga jalan ketakwaan. Inilah yang setiap pekannya selalu diingatkan oleh para khatib kita, yang setiap pekannya juga selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu sekali-kali mati dalam keadaan tidak berserah diri. Makanya bekal terbaik bagi seorang hamba Allah yang bertauhid itu adalah mempersiapkan diri, memastikan diri untuk berada dalam jalan keimanan dan juga jalan ketakwaan. Harta yang banyak seperti korun atau pangkat jabatan yang tinggi bak Fir'aun, atau wajah yang ganteng seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kalau itu semua tidak akan memberikan, tidak akan membuat diri kita semakin taat atau semakin dekat dengan Allah, maka tidak ada apa-apanya. Makanya dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Maka berbekallah kamu, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bukanlah harta yang banyak, bukanlah pangkat jabatan yang tinggi, dan juga bukanlah tampilan-tampilan wajah yang indah. Maka pada hari yang mulia ini, pada Jumat yang mulia ini, khatib ingin berwasiat kepada kita bersama dan juga kepada khatib sendiri tentunya, agar selalu kita berada dalam jalan keimanan dan juga ketakwaan seraya terus nanti meningkatkannya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti millahnya mereka. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak akan pernah rela terhadap orang yang beriman, sampai orang yang beriman tadi mengikuti pola-pola yang diciptakan oleh mereka, sistem-sistem yang diciptakan oleh mereka. Jadi millah tu
Tidak bisa awak sederhanakan saja dengan mengertikan agama. Karena nanti kalau agama cenderung kita mengartikan solat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Cenderung kita mengartikannya demikian. Namun untuk lebih jelasnya, millah itu adalah pola atau sistem yang dibuat oleh mereka. Maka mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada orang beriman sebelum kita meniru cara-cara mereka dalam berekonomi, cara-cara mereka dalam berpolitik, cara-cara mereka dalam bergaul, cara-cara mereka dalam menempuh jalan pendidikan, cara-cara mereka dalam hidup berkeluarga, bertetangga, dan sebagainya. Bahkan sampai berpakaian, mereka tidak akan senang. Nah, jadi bapak-bapak jemaah Jumat yang berbahagia, yang kita sampaikan ini itu di dalam surah Al-Baqarah. Itu bukan perkataan kita. Al-Quran, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah jauh-jauh hari mengingatkan kita bahwa yang namanya Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita sampai akhir masa. Makanya hari ini kita lihat realitanya. Awak caliak keadaan awak kini, maka akan nampak bahwa sadar atau tidak sadar kita telah hanyut oleh buayan-buayan mereka. Kita sering dininak bobokkan dengan perkataan yang bersumber juga dalam Al-Quran, bersumber juga dari ajaran Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam anti kepada kekerasan. Islam itu toleransi. Nah, narasi-narasi seperti ini yang dimunculkan. Betul, Islam memang rahmatan lil alamin. Namun yang menjadi pertanyaan, kapan Islam bisa menjadi rahmat bagi segala alam? Sementara hari ini kita lihat Islam tidak lagi mendapatkan porsi yang sebenarnya. Banyak hukum-hukum dan ketetapan Allah yang tidak lagi bisa untuk dilaksanakan. Makanya Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin ketika Islam sudah mendapatkan porsinya. Bukan juga berarti ketika Islam belum sempurna pelaksanaan syariat di dalamnya tidak menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tapi yang jelas, yang namanya Islam, yang namanya syariat Islam itu pasti akan menjadi musuh, pasti akan menjadi bumerang bagi para syaitan. Nah, jadi setan ku tidak makhluk halus saja lho Pak. Setan itu sebuah sifat yang nio menjauhkan manusia lainnya dari Al-Quran, menghalang-halangi manusia lainnya untuk menegakkan Al-Quran. Itu setan tuh. Minal jinnati wan nas. Dari golongan para jin dan manusia. Maka bersekongkollah setan-setan dari golongan jin maupun setan-setan dari golongan manusia bersekongkol untuk sama-sama menghalangi manusia dari rahmat Allah, untuk bersama-sama menghalangi manusia dari rahmatan lil alamin tadi. Maka banyak narasi yang dimunculkan, dibikin-bikinlah kelompok yang mengatasnamakan Islam. Jenggotnya pun panjang, sorbannya luar biasa. Mereka mengatasnamakan jihad dan sebagainya. Namun pada hakikatnya mereka adalah antek-antek daripada Yahudi dan Nasrani tadi. Suruhan mereka, untuk apa mereka dibikin? Supaya mereka membuat syariat Islam tadi itu menjadi jelek bagi manusia lainnya. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berjihad dengan jiwa dan raga beliau, dengan harta beliau. Maka hari ini kita melihat fenomena yang ada di tengah-tengah umat Islam pun anti terhadap kata-kata jihad. Nah, kalau ada ustaz yang mengecek-ngecek jihad, ada ustaz yang menyabutkan jihad, atau mulai badabok dalam dadonya. Aku ustaz ko kareh intoleran, terorisme dan sebagainya. Itu yang muncul di benak kaum muslimin hari ini. Kenapa muncul hal yang demikian? Karena tidak memahami hakikat daripada jihad itu sendiri. Jadi awak tak bisa sembarang saja. Jihad itu ada ketentuannya, ada pembagiannya, ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Tak bisa sembarangan saja. Namun hari ini sengaja kelompok-kelompok itu diciptakan hanya untuk memporak-porandakan syariat Islam. Sehingga jeleklah syariat Islam di permukaan bumi ini. Manusia tidak mau berhukum dengan hukum dan ketetapan Allah. Padahal jelas dalam Al-Quran, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka tetapkanlah, maka berhukumlah kamu dengan apa yang Allah telah turunkan. Karena yang namanya manusia, apapun bentuknya, apapun warna kulitnya, walaupun matanya sipit, putih dan sebagainya, tetap yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, tentu Allah lah yang lebih tahu dengan manusia itu sendiri, dengan manusia dan apa-apa kebutuhannya serta tabiat-tabiat dari manusia itu sendiri. Sama halnya wak beli motor merek Yamaha. Kalau dia awak kan Honda sesadonyo. Beli motor merek Yamaha. Kemudian baa caranya leh. Awak akan mencari baa sistem operasinya, pengoperasiannya. Kalau seandainya oli A yang cocok, awak baca di buku panduannya buku panduan Honda. Leh ka cocok rasanya. Lai bisa dicocok-cocokan, tapi tidak akan pernah pas membawa kepada ketenteraman itu sendiri. Maka inilah yang hari ini kita hadapi, bahwa hukum yang ada itu dicocok-cocokkan, dan bahkan sebagiannya dalam pelaksanaannya terkadang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, 80% lebih dalam catatan sipil, kenapa tidak bisa memberikan satu porsi pun hukum yang terbuat dari ketetapan agama kita? Makanya kita melihat kekacauan yang ada di mana-mana. Jelas orang-orang kafir itu dengan segala propaganda mereka, dengan segala program-program mereka, pasti tidak akan pernah rela terhadap kita. Iku ambo mengecek mereka, Pak. Ambo bukanlah provokator kecil orang, tidak provokator. Tapi menyampaikan ini selagi kalau seandainya Al-Quran kau masih benar, kita semua masih mempercayai Al-Quran ini, maka dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang terhadap milah engkau sampai sebelum kita mengikuti milah mereka. Maka awak yang tanang-tanang saja hari kini, bolehlah cari sekali-sekali bah penderitaan saudara-saudara awak yang ada di Palestina, bah penderitaan saudara-saudara awak yang ada di luar negeri sana. Umat muslim itu semuanya bersaudara, dan kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman loh. Tidak beriman kita sebelum kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Sementara sekarang kita lihat saudara kita untuk melaksanakan sholat saja tidak bisa. Nah, apa yang sudah kita lakukan?
Kemudian dalam Al-Quran surat lainnya juga dikatakan, walladzina kafaru ba'dukum awliya'u ba'din. Orang-orang yang ingkar itu, orang-orang kafir itu, ba'duhum awliya'u ba'din. Antara sesama mereka itu saling mendukung. Kalau seandainya mereka itu ada yang membuat TV permodelan dan sebagainya, maka kawannya ada pula yang membuat alat-alat kecantikan, menjual sabunnya dan sebagainya. Supaya lebih canggih, ada pula yang membuat auto dan sebagainya. Dan itu mereka satu sama lain saling mendukung. Satu sama lain saling mendukung. Kalau kurang dan lain ditukuk. Nah, sementara kita umat Islam hari ini itu terlena dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan harian kita, sehingga lupa dengan persatuan. Padahal sudah ada contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang para muhajirin dan ansor dahulu itu mengutamakan persatuan. Bahkan kalau kita membicarakan persatuan dan kesatuan umat, itu dalam kitab yang kita baca bahwa seorang yang berzina tidak bisa dihukum rajam kecuali lengkap 4 saksi. Saksi yang betul-betul melihat. Dan ini sudah pernah dipraktekkan di Afghanistan ketika waktu itu hukum Islam berlaku di sana. Dan dalam prakteknya orang berzina ada, tapi tidak pernah ada 4 saksi. Kalau tidak ada 4 saksi berarti tidak dihukum. Kenapa demikian? Karena mencari kesalahan di antara para muslim, itulah yang akan merobohkan. Makanya dalam Al-Quran itu dilarang, wala tajassasu, jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan engkau mencibuk-cibuk kesalahan orang lain. Nah, begitu supaya ketenteraman persatuan kaum muslimin itu terjaga. Saking pentingnya persatuan dan kesatuan umat. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan keluarga muhajirin, kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan kaum ansor mereka yang menerima, dipersatukan, hartanya dibagi. Makanya ini sering disampaikan oleh para khatib kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah jami'an, secara berjamaah. Wala tafarraku, dan ingatlah nikmat Allah yang telah datang kepadamu ketika dulu kamu telah berada di jurang neraka. Suku Khazraj dan Aus, mereka saling berpecah-pecah sebelum datangnya Islam, berperang, tahun ke tahun berperang sampai puluhan tahun. Lah turun temurun, lah diwariskan peperangan. Namun apa yang bisa menyatukan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh kepada agama Allah secara berjamaah. Maka para kaum muslimin awalun, as-sabiqu awalun, itu mengutamakan persaudaraan tadi dan persatuan. Nah, kita hari ini tentu mesti mencontoh kepada mereka. Mesti mencontoh. Karena dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka as-sabiquna awalun minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin dan ansor. Allah reda terhadap mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda terhadap Allah. Tajri min tahtihal anhar, disediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
Wa dzalika fawzul azim, dan itu adalah suatu kemenangan yang agung. Mereka dijanjikan surga dan mereka bersatu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini itulah yang luput dari kita. Umat Islam seharusnya tidak hanya disatukan oleh satu tujuan, tapi juga semestinya disatukan oleh satu langkah, satu komando dan sebagainya. Di akhir zaman itu tidak akan tersisa dari Al-Quran kecuali hanya bacaannya saja. Tidak akan tersisa dari Islam kecuali hanya namanya saja. Satu persatu ikatan Islam itu mulai lepas, sehingga yang terakhir lepas adalah ikatan solat. Makanya dalam hadis dikatakan juga bahwa pembeda antara muslim atau mukmin dengan kafir solat. Itu ikatan yang terakhir. Nah, hari ini keadaan umat, kita lihat umat Islam yang 80% lebih tadi yang berada di Indonesia, bahkan untuk masalah solat pun banyak yang belum terjaga. Apalagi yang kita harapkan. Maka itu jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib menyerukan kepada kita bersama. Khatib menyerukan kepada kita bersama dan juga khatib sendiri untuk senantiasa wa'tasimu bihablillahi jami'au, berpegang teguhlah kepada agama Allah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Ikatan Islam itu ikatan yang sangat luar biasa, melebihi apapun. Maka berpegang teguhlah ke sana. Wala tajassasu wala tafarraku, jangan berpecah belah, jangan mencari-cari aib dan kesalahan saudara-saudara kita. Kalau seandainya ada perbedaan-perbedaan dalam persoalan fikih, dalam persoalan khilafiyah, itu biasa. Karena kita tahu imam mazhab pun ada 4, dan kita mesti dituntut untuk saling menghargai. Ikutlah solat kawan, oh itu nak batu, oh mereka itu ndak, caranya ndak seperti itu, saling menyalahkan. Padahal masih banyak di antara kita yang belum melaksanakan solat atau menegakkan solat. Itu sebetulnya yang mesti kita koreksi. Kalau seandainya umat ini akidahnya betul, dia terus mencari, menggali ilmu, maka tanpa disuruh, tanpa dicerca, tanpa dicaci, maka mereka akan memperbaiki seluruh ibadahnya. Kalau seandainya belum tepat, rasanya perbaiki itu. Dia cari ilmunya. Kalau seandainya pemahamannya lah betul. Tapi hari ini kebanyakan juga, bahkan para ustaz sendiri itu mencaci mereka. Kalaulah ustaz puluh nak mencaci, ikut-ikut mencaci demikian, tentu kamalah painyo lai. Kama katampek mengadu oleh saudara-saudara kita yang mungkin Allah belum berikan kesempurnaan tadi. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'au, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat tertunda. Menguburkan mayit itu mesti disegerakan, dan itu adalah keniscayaan. Namun ketika jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita lupakan, jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 atau 3 hari baru dikuburkan. Apa masalahnya? Karena tidak ada lagi waktu itu yang memimpin umat. Maka dipilih terlebih dahulu siapa pemimpinnya. Dipilih terlebih dahulu siapa pemimpinnya untuk mempersatukan umat. Makanya athar atau perkataan daripada Umar ibnu Khattab yang dibenarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan sebuah jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan sebuah persatuan. La jamaah illa bil imarah. Tidak ada kesatuan kalau tidak ada pemimpinnya. Karena dalam Islam jelas, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu, yang juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena taat kepada makhluk tidak ada doh kalau dalam hal maksiat kepada Allah. Maka tidak ada gunanya jemaah tanpa ada kepemimpinan.
Kemudian la imarata illa bitta'ah. Tidak ada gunanya kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan daripada umatnya. Fa'tabiru ya ulil absar, ya ulil albab, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad darra wa zulzil hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu tidak sekali-kali tidak akan masuk surga. Atau apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Di dalam surah Al-Baqarah 102 Pak. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Sebelum datangnya musibah, cobaan, ujian sebagaimana yang telah datang kepada orang-orang sebelummu. Masadhumul ba'sa wad darra wazulzil. Mereka ditimpa dengan berbagai macam kelaparan, kemelaratan, diguncang dengan berbagai macam guncangan. Hatta yaqulur rasul, sampai-sampai rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang bersama rasul, as-sabiqu awalun, mengatakan mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Itu tidak bertanya loh Pak, tapi mempertanyakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat kita baca, itu dalam sebuah peperangan mengangkat tangannya mengeladah ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya engkau tidak menangkan kami hari ini, maka besok tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Sampai sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh. Habis itu padiahnya perjuangan. Namun Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Namun kapan datangnya pertolongan Allah, tentu ada pula syarat dan ketentuannya dalam perjuangan. Maka dari itu, jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam surah Al-Baqarah 112 tadi, kemudian juga nanti di rumah silakan kita lihat di dalam surah Ali Imran 142-43, Allah katakan, jangan kita mengira kita akan mudah masuk surga sementara belum datang cobaan. Cobaan untuk apa? Kalau dalam surah Ali Imrannya dikatakan, sebelum kamu jelas bagi Allah siapa yang berjihad di antara kamu dan juga siapa yang sabar atas jihadnya. Jadi dalam melaksanakan Islam, dalam beragama ini, janganlah kita mudah-mudahkan. Karena Islam itu bukanlah sesuatu yang mudah dan murah. Dan juga jangan kita sulit-sulitkan. Karena ia juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Namun panduannya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka daripada itu berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Lan tadillu abada. Tidak akan pernah tersesat kita untuk selamanya kalau selagi mencontoh kepada Al-Quran dan Sunnah, selagi mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan lagi kita terperdaya untuk saling jelek menjelekkan, untuk saling hina menghina. Beda pemahaman bisa mengkafirkan, tidak semudah itu. Karena persatuan dan kesatuan umat itu yang sangat utama. Kalau seandainya hari kini umat Islam yang sekian puluh juta bersatu dalam persoalan apapun, apakah itu nanti ekonomi, politik dan sebagainya, maka insya Allah Islam rahmatan lil alamin tadi akan terwujud. Tidak sama seperti hari ini, Islam semakin hari semakin tersudut. Para ulama dicaci maki, para ulama dinistakan, bahkan difitnah terhadap hal-hal yang keji. Kehormatan kaum muslimah
juga dihinakan. Kalau dahulu ketika Islam berjaya, tak satu pun dari mereka orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang terzolimi oleh kepemimpinan Islam. Namun ketika mereka yang berkuasa menguasai sistem dan sebagainya, kita melihat tak satu pun tempat yang aman. Selalu saja ada cara-cara untuk menjauhkan kita dari agama kita, dan cara-cara untuk supaya kita umat Islam mengikuti millah mereka. Maka jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita hadirkan hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah istiqomahkan kita dalam keimanan, agar senantiasa Allah istiqomahkan kita dalam keislaman sampai mati dalam Islam. Jadi mari kita hadirkan hati, kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafa ni'amahu wa yukafa'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adzi bi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana lakal hamdu anta qayyimis samawati wal arda man fihinna walakal hamdu anta rabbuna samawati wal arda man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal arda man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'ikal haq wal jannatu haq wan naru haq wa sa'atu haq walakal hamdu walaka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabana wa bika hakamna wa ilaika tawakkalna faghfir lana ma qaddamna wa ma asrarna anta muqaddim anta muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwan wal mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin wal mustada'afina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Pakistan wa fi Afghanistan wa fi Chechnya wa fi Uyghur wa fi Bangladesh wa fi Indonesia. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.